Akhirnya timbullah suasana yang damai dan bahagia. Kemudian timbullah inovasi-inovasi, kreativitas ya seperti IKEA, seperti tempatan musik yang itu timbul dari tempat itu, Pak. Pak, sejak beberapa mungkin sudah belasan tahun yang lalu ya, itu manusia-manusia yang paling berbahagia itu katanya dari negara-negara Skandinavia, Pak. Jadi nomor satu itu bolak-balik kalau enggak Finlandia, Denmark, Swedia gitu ya, bolak-balik gitu. Jadi namanya itu keluar terus gitu. Nah itu mereka itu kan negara sosialis gitu ya. Mereka negara sosialis dan seperti yang Bapak sebutkan gitu ya. Misalnya di Swedia itu kan ada IKEA gitu ya. Ada apa itu ya yang apa namanya aplikasi yang musik gitu ya, yang top luar biasa itu. Nah itu tuh bersaing gitu mereka. Mereka bersaing, namun di dalam itu mereka menjamin kehidupan yang sangat nyaman gitu ya bagi penduduknya gitu. Jadi, memang perusahaannya itu dipajaki agak tinggi gitu ya. Rakyatnya dipajaki agak tinggi. Namun sekolah gratis, rumah sakit gratis gitu ya. Dan akhirnya ketika disurvei negara mana yang paling bahagia di dunia, muncul terus penduduknya muncul terus gitu, sehingga buku-buku bermunculan gitu ya. Bagaimana membuat ditulis oleh warga negara mereka sendiri gitu. Kenapa mereka begitu berbahagia di Denmark, di Swedia, di Finland kayak gitu. Jadi kayaknya yang Bapak sebutkan itu berlaku juga untuk negara-negara Skandinavia ini, Pak. Bersaing keluar, tetapi nyaman sekali ke dalam. Ya, negara-negara di Skandinavia itu kan penduduknya sedikit, tapi negaranya kaya raya, Pak. Luas-luas, sumber daya alamnya banyak. Dan mereka sudah mengalami transformasi budaya 2000 tahun kali, Pak ya. Iya. Sehingga sudah belajar banyak bahwa melalui pendidikan itu kemanusiaan itu nomor satu, Pak. Kemanusiaan itu nomor satu. Kemanusiaan didukung sama sumber daya alam yang besar, Pak. Akhirnya timbullah suasana yang damai dan bahagia. Kemudian timbullah inovasi-inovasi, kreativitas ya seperti IKEA, seperti tempatan musik yang itu timbul dari tempat itu, Pak ya. Jadi kalau kita mengacu kepada Finlandia, Swedia, dan negara-negara Skandinavia itu, Pak, sebetulnya kita juga harusnya mampu, Pak. Cuman masalahnya sekarang dari 60% penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7%. Jadi kita pemerataannya itu tidak jalan dengan baik, padahal kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Jadi itu kembali ke banyaknya idle asset. Betul. Sedangkan manusianya itu belum diberikan empowerment. Karena kita negara muda, Pak ya, baru umur 76 tahun kan, Pak. Iya. Jadi relatif itu kita ini masih muda sekali. Persatuan kita itu masih rentan, Pak ya. Kita tidak belajar dari Mojopahit, Sriwijaya itu, Pak ya, yang umurnya sudah lama itu. Ya, kalau Mojopahit itu kan bukan satu nation kayak sekarang, Pak. Nation state itu kan baru umur berapa tahun, Pak. Ya. Oke. Jadi ke Majapahit itu kan mungkin lebih seperti aliansi. Ya. Jadi kalau kita klaim bahwa dulu Majapahit itu menguasai seluruh Asia Tenggara, itu bukan gitu ya.
saya kira nggak seperti kayak yang sekarang bilang United States gitu ya, atau Republik NKRI, itu kan bukan. Jadi Oke. sistemnya bukan sistem nation state. Nah, karena tidak nation state, maka mudah kemudian diserang oleh negara-negara yang sudah mengadopsi nation state dulu, Pak. Nah, begitu. Oke. Bukan negara nation. Nah, Oke. mulai masuk. Nah, sebenarnya di China juga, Pak. Tidak disebut nation, tapi sudah dibentuk, Pak. Selama 5.000 tahun, China itu kan melewati banyak dinasti-dinasti, sehingga tetap bersatu Tiongkok, ya, Pak. Nah, kan itu juga satu nation kan, Pak, yang kuat. Iya. Di Eropa itu timbullah negara-negara ya Austria, yang dulu Austria itu kan menguasai Jerman dan lain-lain. Iya. Dan ya Prancis, Inggris dan lain-lain. Itu kan mereka berkelahi dulu juga antar mereka. Rusia. Nah, kemudian dibentuklah nation-nation yang kuat. Sesudah mereka itu saling menikah, ya Pak, royal families-nya. Terus kemudian bersama-sama mencari benua baru. Masuklah ke Asia, ke Afrika, ke Amerika kan Pak. Nah, jadi mereka menang karena mereka sudah membentuk nation state. Kita masih gaya Majapahit, ya Pak. Gaya Mataram juga. Yang sifatnya masih aliansi. Nah, ini secara itunya kalah. Maka kita terus bersatu kembali tahun 1945, mulai membentuk nation kan Pak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu Sumpah Pemuda. Jadilah negara. Tapi negara ini masih muda. Waktu pertama kita bentuk mau jadi negara demokratis. Ternyata parlemennya 3 bulan ganti. Sehingga tahun 59 dekret Presiden Bung Karno menjadi diktatorship, demokrasi terpimpin. Jadi bukan demokrasi lagi. Ya, Pak. Nah, Pak Harto sebagai seorang jenderal itu lebih efisien mengerjakan demokrasi terpimpinnya kan Pak. Betul-betul ya full diktatorshipnya jalan. Efisien Pak. Tapi keadilan sosialnya tertinggal. Kita masuk reformasi. Masuk reformasi yang tadinya Republik Indonesia kita kenal menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita sebenarnya 98 onward itu sudah menjadi United States of Republic of Indonesia. Ya kan Pak, kalau kita sebut NKRI dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Iya. Jadi persatuan kita itu juga terganggu, Pak. Ya kan? Dengan NKRI, dengan otonomi daerah kan persatuan kita juga terganggu. Dites lagi. Maka terus Pancasila harus didengung-dengungkan, diajarkan lagi supaya orang ingat bahwa kita itu merdeka karena bersatu. Sekarang ada otonomi daerah, itu sebetulnya untuk meningkatkan ekonomi daerah. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita ini kalau sendiri-sendiri nanti dijajah lagi. Ya, Pak. Karena mudah lagi diserang kalau kita nggak bersatu. Iya. Tapi sebaliknya, kita perlu keadilan sosial. Kita perlu menumbuhkan ekonomi kita. Dan teorinya cuma 2, Pak. Mau sosialis atau kapitalis. Kita sudah sepakat Pancasila itu mengambil jalan tengah. Berarti harus one country two system dong, Pak. Ya kan? Sosialisme jalan, kapitalisme juga jalan. Di tempat-tempat tertentu tuh kayak mall, ya Pak, hotel, kawasan industri. Kalau itu sosialis, nggak mungkin kita bisa melawan Vietnam, nanti Kamboja lebih pada Indonesia, Myanmar, Laos, ya Pak. Padahal kita duluan merdeka. Kita jauh lebih besar, lebih kaya. Penduduknya lebih banyak. Sehingga perlu ada satu sistem, ya Pak, yang kemudian dijalankan secara konsekuen, supaya harapan Presiden misalnya untuk mencapai PDB 7 triliun dolar tahun 2045, waktu kita usia 100 tahun, itu bisa tercapai. Wow, banyak ya Pak PR-nya.
Saya ke Kamboja, Pak. Berapa ya? 3-4 tahun yang lalu ya, Pak. Pada waktu saya mengunjungi Angkor Wat. Jadi ketika sampai di Phnom Penh itu ngeri-ngeri juga ya, karena ada museum-museum yang isinya tengkorak-tengkoraknya orang gitu segala macam. Kemudian saya naik taksi pergi ke Siem Reap untuk melihat Angkor Wat. Nah, kita tinggal di daerah sana dan orang-orang situ, Pak, orang-orang Kamboja itu kan banyak yang sudah meninggal ya, karena yang laki-laki itu ikut perang itu banyak yang meninggal, jadi banyak yang perempuan gitu. Wah, saya ngelihat energi yang sangat positif luar biasa, Pak, di mereka itu. Keinginan untuk bekerja, kebahagiaan hanya karena sekedar damai gitu ya, Pak. Hanya karena damai itu mereka happy banget gitu. Terus ketika kita datang itu pelayanan mereka itu kayaknya menurut saya sih tidak pura-pura ya, bukan karena mereka cari tip atau apa gitu, tapi seneng banget gitu. Dan banyak sekali yang masih muda, gadis-gadisnya itu gitu ya. Jadi saya sangat terkesan sekali Kak, sama Kamboja waktu itu gitu ya. Seperti sebuah negara yang bangkit dan saya kok merasa persatuan eh, yang yang tebal di situ ya, sama-sama bertekad untuk membangun negaranya lagi gitu. Jadi Bapak ngomong gini saya jadi inget gitu. Kalau di kita kan rasanya malah akhir-akhir ini kan agak pecah gitu ya. Rasanya ada ideologi yang enggak sama gitu. Ini kan bukunya Bapak tentang Bringing Civilizations Together, sama pendapatnya Bapak tentang smart city, ya Pak ya, smart city. Itu tuh Bapak tekankan banyak. Nah, sebaliknya kita kan ada G20 ya Pak, yang barusan lewat gini. Kemudian sementara itu juga ada berkembangnya Cina ya, yang sudah hampir pasti akan mendahului Amerika gitu. Jadi dalam 5 menit yang terakhir ini, bisakah Pak Darmono memberikan pendapat Bapak gitu ya tentang ke depan ini kita mestinya gimana Indonesia ini ya, sama para pemimpin perusahaan ya. Ini seharusnya berpikir seperti apa, Pak? Ya, kalau acara di Bali kemarin G20 itu membuat Indonesia masuk lagi dalam platform dunia, katanya Indonesia Matters, tulisan banyak jurnalis barat itu. Jadi inilah kesempatan untuk kita ini proaktif, Pak, mengundang banyak investor-investor untuk bisa jadi partner-partner kita, menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, Pak, dan juga memperbaiki alam kita, Pak. Sebab alam kita ini kan banyak yang rusak, Pak. Dengan Indonesia punya potensi untuk mendukung dunia dalam penghijauan ini, Pak. Jadi momentum ini harus dimanfaatkan dengan penuh optimisme. Ya. Karena ya itu Pak, kita dikaruniai dengan banyak, tapi dibiarkan idle asetnya. Jadi ini kita harus bersama-sama untuk empower the people. Jadi kita harus lebih mengutamakan kemanusiaan dan kasih sayang. Bukan cari duit lah, Pak. Sekarang di Indonesia sudah banyak orang kaya, orang kuasa yang kaya juga, ya Pak ya. Nah, tapi banyak rakyat kita yang masih susah, Pak. Sangat. Sehingga kita sekarang berhentilah untuk berpikir cari duit. Berpikirlah untuk kemanusiaan dan kasih sayang. Wow, bagus. Dengan memanfaatkan kemampuan kita, koneksi kita, kapital kita, Pak ya. Yang sudah sebetulnya sebagian di Indonesia kan sudah berlimpah-limpah. Ini harus dimanfaatkan untuk lebih menuju keadilan sosial. Jangan sampai kita ini nanti secara alamiah diratakan, ya Pak. Jadi sebelum kita ini secara natural diratakan, marilah kita mulai
meratakan diri dengan cara yang baik ya Pak, yang mulia, ya tanpa harus sengsara Pak. Kita hidup kebutuhan nggak banyak, Iya, betul. makan 3 kali sehari, mobil nggak bisa mobil 2 disetirin 1 orang, sebetulnya Pak. Sekarang banyak Grab, ya Pak. Iya, iya, iya. Makan tinggal online, panggil ya Pak. Gampang ya Pak. Ya jadi sebetulnya kita yang dikaruniai dengan kelimpahan-kelimpahan yang luar biasa itu sekarang harus ingat dan waspada. Ingat lan waspodo kan Pak ya. Untuk kita membaca kehendak alam. Itu aja Pak. Dan manfaatkanlah hasil G20 di Bali untuk kita bergerak bersama-sama. Itu aja Pak Steve. Oke. Ya. Pak Darmono, terima kasih banyak sekali ya atas 1 jam yang sangat luas ini. Yang pembicaraannya, kalau saya ngelihat dari bukunya Bapak ya, itu kan pengetahuan yang terkandung di dalamnya akan luas. Dan saya sudah mengira bahwa diskusi kita akan meluas kemana-mana. Tidak apa-apa itu. Saya harap Pak Darmono tidak bosen ya Pak. Nanti kalau sekali lagi dengan waktu yang lebih banyak kita mengundang Bapak kembali. Terima kasih Siap, banyak Pak. Pak Darmono. Baik, terima kasih sama-sama. Sampai jumpa Pak. Selamat siang. Selamat siang.